Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillah ya pada hari ini, Minggu tanggal 20 Desember 2020. Halo Mas Hakim. Bisa silaturahim dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nih, dari situ terus tulis. Oke, itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, banyak banget kan trouble sih, tapi banyak banget hal-hal peritil-peritil mungkin nanti akan berlangsung di acara karena banyak di warning sama enak ya. Karena temanya pada hari ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai aja, jadi nggak usah serius-serius sekali, tidak usah sambil PowerPoint pun sebenarnya juga tidak ada, tapi lebih banyak kita ke diskusi tentang apa sih yang sebenarnya lagi marak di situasi saat ini. Jadi Miss Eva dan juga Dr. Dewi, mohon izin Dok, jadi sebetulnya memang di akhir tahun ini memang niat kami membuat satu pertemuan sharing seperti ini ya, kita tutup di akhir tahun ini dengan diskusi seperti ini karena kebetulan sekali di lingkungan kami itu lagi kasus COVID-nya itu lagi up ya, beberapa mengeluh, curhat dan lain sebagainya, aduh ini gimana ya, ini stres dan sebagainya. Ada yang udah packing tasnya sendiri, bersiap mau ke, kalau di sini di Lido namanya, bukan Wisma Atlet, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang langsung pergi tanpa diketahui oleh anggota keluarganya, itu juga ada ya. Jadi macam-macam tipe ya, kebetulan juga inline dengan kasus yang terjadi di kalau saya bukan di kantor saya ya, karena bagaimanapun juga ada satu tanggung jawab moral untuk bisa membantu rekan-rekan di kantor ya, pihak anggota keluarganya dan sebagainya untuk bisa segera up kembali dari apapun dampak dari COVID ini. Nah, saya sebetulnya pengen banget sapa satu persatu, cuma dari tadi itu admin banyak sekali di sini. Beberapa nama ini saya ketahui sebenarnya positif, tidak apa-apa. Ya, ada temennya. Ada. Sini dong, deketan. Oh, jaga jarak enggak. Selamat pagi Ibu Rini. Kemudian ada selamat pagi Bu Diana. Apa kabar Ibu-ibu? Dari ibu-ibu di kantor. Kenalin dulu dong Pak Oki. Ini dari siapa? Pak Oki itu siapa? Ya, Ini acara dari mana? Ini teman-teman saya banyak yang ikut ini. Ada saudara saya, sahabat saya juga banyak nih. Oh iya ya. Oh iya ya Dok ya. Ya. Okay. Oh ya, oke deh. Banyak yang admin juga. Sabar. Oke. Jadi kembali saya ngeklikin satu persatu. Dan ada kayak benarnya juga ya, kita harus kenalan dulu sampai lupa kenalan. Tadinya sok kenal gitu ya. Jadi buat ibu-ibu yang belum mengetahui siapa kami adalah warga biasa. Nama saya Oki dan kebetulan ini ada di samping saya istri saya, namanya Ibu Indah. Ya. Kebetulan Dok, kebetulan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Alhamdulillah banget sih, jadi apa ya, kami punya tergerak hati barangkali ya, karena memang tadi kan sudah disampaikan perihal keprihatinan sih kepada lingkungan, baik di lingkungan tempat tinggal sekitar maupun di lingkungan kantor saya, maupun juga dari lingkungan media sosial dari istri. Banyak yang mengeluhkan, banyak yang panik, tanda kutip, ya, banyak yang informasi berjejalan masuk di grup, harus konsumsi ini, dan lain sebagainya. Jadi itu menimbulkan satu sedikit banyak keriuhan dalam pikiran kita. Jadi saya ini sebenarnya harus ngapain, saya harus beli apa, di rumah saya harus nyetok apa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah
ya udah kita bikin sesi sharing aja yuk. Kebetulan kan juga dari istri sendiri ya, ngalamun kemana. Iya, karena saya ngalamin sendiri, Dok. Jadi kabarnya kita cobalah kita sharing-sharing aja. Jadi selamat datang buat ibu-ibu semua, entah dari manapun ya, dari lingkungan Pesona, dari Bogor, kemudian ada juga saya perhatikan dari Depok, ada juga dari Tangsel, macam-macam. Oke. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi saya sampaikan dulu ya, karena kan kita konsepnya itu adalah diskusi ringan. Jadi Bapak Ibu yang turut serta silakan bebas aja ketika nanti kita berdiskusi, tanya-tanya dan lain sebagainya, baik ke Dr. Dewi secara dari kesehatan, kemudian baik kemudian dari sisi mental atau psikis ke Miss Eva, itu juga ibu-ibu mau nanggapin, mau sharing, ikutan, mau langsung bertanya, mau ngetik di chat dan lain sebagainya, bebas-bebas saja. Mau tampil di di video, mau disembunyikan videonya juga sah-sah saja, ya, bebas-bebas aja sebetulnya. Kemudian, untuk ibu-ibu yang juga mungkin belum mengenal siapa narasumber kita di pagi ini, jadi kita ada dua. Yang pertama yang dijadikan rujukan ada namanya Dr. Dewi, ya. Oke, sudah clear. Beliau kebetulan adalah dokter relawan COVID di lingkungan kami di sini ya. Saat ini tadi sebelum acara diskusi dimulai kami sempat briefing, beliau sempat curhat tentang saat ini sudah 52 terkonfirmasi positif di sekitar lingkungan ya. Saya berdoa mudah-mudahan kasusnya cepat mereda. Kemudian ada juga Miss Eva ya, beliau ini sebenarnya adalah co-founder dari Yayasan Uma Aruna, seorang pemerhati tentang pendidikan anak maupun pemerhati kesehatan mental ya. Senang sekali sih rasanya bisa jumpa dengan Miss Eva maupun Dr. Dewi. Rule-nya nggak padat-padat banget ya, nggak kaku-kaku banget. Jadi mungkin saya ingin tanya, awalin dulu ke Dr. Dewi sebetulnya. Halo Dok. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam kenal Miss Eva. Kita ketemunya di sini ya. Aduh, seneng banget deh bisa kumpul bareng. Ya, gimana Pak Oki? Indah udah Dok, sehat? Jadi gimana? Sehat belum? Sehat, Dok, banget. Alhamdulillah, seneng deh dengernya. Pokoknya saya ngikutin semua apa kata dokter sebenarnya. Masya Allah. Ngabisin obat dari dokter, udah habis itu ya udah jalanin prosedur yang ada aja, memang. Iya. Pertanyaannya. Tapi sebenarnya ya Dok, jadi ketika isi negatif kemarin saya sih sebenarnya sempat bertanya-tanya ya, maksudnya ini tiap orang itu kan kayaknya gejalanya tuh beda-beda ya. Ada yang sesak, ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang pusing, ada yang kalau Milani Ricardo itu ada yang mual. Kebetulan istri kemarin dua inderanya nggak terasa sama sekali. Nah sebenarnya ini gejalanya itu sebenarnya yang paling sering dikeluhkan saat ini itu apa Dok? Kalau boleh tahu. Sebelumnya ya, Assalamualaikum, selamat pagi buat teman-teman semua, sahabat saya, saudara-saudara saya nih pada ngumpul ya. Tahu nih Pak Oki sama Mbak Indah nih ngerecokin pagi-pagi di hari Ahad coba. Saya tahu biasanya dokter itu pagi panahan biasanya. Makanya saya geret gitu. Oh ya udah nggak bisa, udah pandemik, udah ditutup. Jadi ya alhamdulillah pertama saya senang banget ya bisa berkumpul bersama pagi sama Miss Eva nih, belum ketemu nih, ketemunya di virtual Zoom. Jadi
Terima kasih atas undangannya Pak Oki, Mbak Indah. Kita bicara santai ya. Ini mungkin Pak Oki dan Mbak Indah ini salah satu warga Pesona 2 juga, tetangga dekat saya nih, depan rumah saya. Jadi beliau ini salah satu owner ya dari daycare di Pesona 2 yang sangat peduli sekali dengan lingkungan, sering berinteraksi, komunikasi dengan saya, terutama terkait COVID setelah Mbak Indah ya dikasih hadiah dari Allah, diuji dengan sakit terkonfirmasi. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Oki tadi, gejala ya. Jadi kita harus kenal dulu nih, kan nggak kenal maka tak sayang ya. Kenal dulu nih sama si COVID ini apa gitu. Kadang dari kata aja suka beda. Virusnya itu dinamakan SARS-CoV-2. Nama virusnya itu golongan corona. Jadi corona ini banyak banget jenis virusnya. Yang menginfeksi manusia itu ada 7 strain, 7 jenis. Nah, dari ketujuh itu yang berbahaya itu ada 2, yaitu yang mengakibatkan SARS dan MERS. Severe akut, jadi sangat berat ya. MERS middle, jadi yang ringan. Jadi mungkin dulu pernah kita dihebohkan dengan SARS ya, dan MERS di di negara Timur Tengah. Nah, si SARS-CoV-2 ini dia mirip penyakitnya, gejalanya dengan SARS yang satu. Makanya disebutnya sekarang SARS-CoV-2. Dia masuk golongan corona. Nah, nama penyakitnya COVID-19. Nah, tahu tuh yang namain WHO itu ya. Terus karena dia jenisnya virus, sedangkan virus ini sifatnya sakitnya mendadak, tiba-tiba gitu kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu kita sakit. Terus virus itu sifatnya self-limited disease, jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya dan kembali ke imun ya, imunitas tubuh kita. Semakin baik imun kita, sebetulnya kalau kita kena si COVID ini, dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi itu kata dasar, kata kuncinya. Nah, corona ini, hampir semua jenis corona itu menyerangnya saluran pernafasan atas. Kapan dia akan menjadi severe, berat, kalau dia menyerang saluran nafas bawah, jadi sampai ke paru ya. Dari jenisnya, paparan virusnya, kita bisa mengenal gejala. Karena dia mengenai saluran nafas atas, otomatis gejala yang muncul nggak jauh-jauh dari pilek, batuk, indera penciumannya menurun ya, pokoknya seputar gangguan-gangguan THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi ada yang dominannya di hidung, ada yang dominannya di tenggorokan, ada juga saya menemukan kasus gangguannya di telinga gitu, dengan berbagai macam gangguan. Tapi yang paling utama itu infeksi flu-like syndrome, seperti gejala pilek dan flu pada dasarnya itu. Nah, gejala-gejala yang lain dia mengikuti si virusnya. Kalau virusnya masuk ke saluran pernafasan bawah, ke paru-paru tentunya sesak sudah mulai. Kalau si virusnya masuk makin ke dalam, ada sebagian yang tertelan oleh kita masuk ke saluran pernafasan. Jadi gejala-gejala saluran pencernaan. Jadi gejala-gejala yang mengenai saluran cerna itu akan muncul seperti mual, muntah ya, diare gitu. Yang paling berat yang mana? Kalau yang sudah masuk ke paru-paru, sudah masuk ke organ, apalagi ya sekarang organ ginjal juga dikenai juga. Jadi dia tergantung maunya si virus
maunya jalan-jalan kemana nih? Gitu. Jadi kita yang di rumah, virusnya yang jalan-jalan di dalam tubuh seseorang ya. Tapi kan kalau sekarang dok, itu kan kayak katanya ada gejala baru tuh dok, namanya apa sih? Delirium. Delirium itu kondisi mental ya. Jadi ilmunya itu gimana ya dok ya? Memang si virus itu ngacak-acak sistem saraf pusat kita sehingga bikin mood kita jadi jeblok, atau mungkin ternyata delirium itu memang kondisi bawaan psikologis si orang itu, jangan-jangan atau memang itu jadi gejala klinis. Iya betul. Jadi ketika seseorang terkena COVID ya, tentunya itu suatu hal yang sangat mengagetkan, apalagi sekarang COVID ini stigmanya masih kuat ya, karena penyakit baru, apalagi di awal-awal ya, sampai ada penolakan gitu. Ketika sudah ketika si COVID ini sudah mengganggu ke emosional seseorang, otomatis dia akan menyerang juga secara psikisnya gitu. Paling sering yang muncul itu ansietas, jadi kecemasan yang berlebih gitu, terutama pada puncak hari gejala. Jadi di hari-hari puncak gejala itu di 7, 8, 9, 10. Nah itu muncul cemas yang berlebih, terus sampai ke delirium tadi gitu. Bahkan ya seperti mood swing, pokoknya nggak nyaman deh gitu, bahkan bisa marah-marah tiba-tiba gitu. Macam-macam sih Pak Oki, gejalanya tiap orang pasti akan berbeda. Makanya COVID ini sekarang disebutnya penyakit 1000 wajah gitu. Wajah, berarti ngeri juga ya dok. Tampilannya sudah mulai macam-macam, bahkan terlaporkan gangguan kulit pun itu sudah gangguan kulit ya, misalnya kayak demam plus ruam kemerahan, kayak mirip-mirip campak gitu loh Mbak Indah. Nah ternyata itu juga bagian dari COVID juga. Terus mata merah juga. Aduh sekarang udah mulai macam-macam deh gejalanya. Tapi pada dasarnya sih tadi ya, dia menyerang karena virusnya masuk ke hidung, ke saluran pernafasan atas ya, melalui mulut. Jadi gejala yang khasnya itu ya gangguan pernafasan, seputar pernafasan. Oke dok, kalau dari misalnya katakanlah saya terpapar hari ini, katakanlah dari saya terpapar sampai timbul suatu gejala-gejala tersebut tadi, itu rentang waktunya biasanya berapa hari atau berapa lama ya dok ya? Misalnya hari pertama, demam dulu, atau berbarengan, atau gimana itu? Jadi yang ditanyakan Pak Oki itu kalau di klinisi dibilangnya masa inkubasi ya, masa di mana virus dia mulai masuk ke dalam tubuh sampai dia menimbulkan gejala pertama yang timbul. Jadi menurut literatur masa inkubasi untuk virus SARS-CoV ini 1-14 hari, rata-rata 5-6 hari. Jadi tadi ya, virus pertama ditemukan di saluran nafas atas, itu antara 1-3 hari. Jadi ketika kita terpapar oleh virus SARS-CoV, dia masuk ke hidung kita misalnya atau melalui tenggorokan mulut kita, itu 1-3 hari dia ngendon dulu tuh di situ. Jadi belum muncul gejala. Nah, makanya sebelum timbul gejala itulah sebabnya OTG ya, orang tanpa gejala itu dapat menularkan. Jadi di situ poinnya untuk orang-orang yang tanpa gejala. Jadi virus itu sebetulnya sudah masuk ke dalam tubuhnya 1-3 hari sebelum muncul gejala. Nah, gejalanya muncul kapan? Rata-rata di hari ke-5 sampai ke-6. Yang padahal di hari ke-5 ke-6 itu dianggap oleh pasien itu adalah timbul gejala pertama. Jadi dia datang ke dokter
Misalnya kapan demamnya, kapan batuk pilek atau kapan penciuman menurun. Baru hari ini dok, padahal sebetulnya itu masa inkubasi virusnya itu udah masuk mungkin di 1 sampai 3 sampai 4 hari sebelum muncul gejala. Gitu. Rata-rata sih 5 sampai 6 hari. Puncak gejala tadi ya di hari ke-10, selesainya kapan ya? Hari ke-14 itu sudah kalau paparannya kecil itu sudah mulai menurun ya kadarnya. Gitu deh. Oke dok, jadi ternyata memang macam-macam ya gejalanya, juga responnya tubuh, penerimaannya dalam beberapa hari itu juga macam-macam. Tadi ada yang chat kalau nggak salah dari Ibu Sarah, kan gejalanya campak putih-putih, ini memang itu terus macam-macam itu. Bu Sarah, saya dok gejalanya kayak campak hingga keluar beruntus-beruntus putih. Iya, salah satu gangguan kulit apa aja. Jadi kadang dia ruam kemerahan, kadang seperti beruntus-beruntus. Bahkan ada yang seperti cacar juga. Ya macam-macam gejalanya. Bahkan ya itu tadi sampai ke mata, telinga juga ya. Saya baru dapat pasien dengan keluhan telinganya saya sakit dok gitu. Terus oke, dieksplor, dilihat ternyata telinganya sebetulnya nggak apa-apa. Jadi setelah saya eksplor, saya lihat pemeriksaan fisik, telinganya nggak ada masalah, tapi dia merasakan sakit di telinga. Ternyata setelah saya telusuri ada peradangan di kelenjar bawah telinga, jadi di daerah sini ya, leher, jadi bengkak gitu di daerah sini. Nah, setelah saya eksplor kembali, lihat tenggorokannya, ternyata merah. Itu sudah mulai ada tanda-tanda peradangan. Jadi radang ya, radang dalam artian klinis itu ada 5 tanda di situ. Nyeri, bengkak, merah, penurunan fungsi, sama panas atau demam. Nah, ketika ada tanda-tanda peradangan di dalam tubuh kita, dimanapun, baik itu di kulit, di area, jadi radang itu pengertiannya bukan hanya di tenggorokan ya. Kadang pasien datang, kenapa saya radang dok? Di mana? Ya di sini gitu. Jadi tidak kata radang itu sebetulnya banyak. Nah, salah satu yang sering pasien keluhkan itu biasanya mengeluh radang. Nah, tapi radang itu bisa meluas. Itu tadi bisa di telinga juga. Padahal virusnya sudah masuk ke tenggorokannya. Jadi THT telinga, hidung, tenggorokan itu harus dievaluasi. Oke. Mempertajam kembali tentang gejala. Jadi saya juga mau sedikit sharing dok barangkali. Jadi sekian banyak gejala yang kemarin dialami oleh istri saya. Ya, kalau demam saya tarik balik waktunya ke belakang. Demam iya 1. Demam itu kemarin mungkin kalau kita mungkin orang-orang yang nggak terlalu aware barangkali ya kita anggap waktu itu ini meriang, tanda kutip, kehujanan dan lain sebagainya. Kita baru mulai ngeh ini mungkin ada hubungannya dengan COVID ketika dari demam itu sampai dengan mulai hilang atau timbul masalah di hidung kurang lebih sekitar 5 hari ya. Hari keempat itu hidung sakit. Hari keempat hidung sakit. Satu hal yang jadi momok dok saat itu ya, dimana saat itu kebetulan sih pas banget kebetulan situasinya adalah saya sedang berdua dengan istri, tidak ada anak maupun anggota keluarga yang lain. Saya benar-benar melihat bagaimana suatu penurunan mental yang terjadi pada istri saya. Anxiety-nya itu luar biasa. Ya, jadi dia depresi sendiri. Kalau boleh jujur dok, jok di pojokan ruangan sendiri. Betul saya sampai heran, ini saya bilang apa ini kesurupan. Saya bilang terus nah betul, kita waktu itu lagi di Tangerang ya, lagi ya biasa lagi liburan dan sebagainya. Ini kemudian di patah dikit-dikit nangis, dikit-dikit cemas, ini gimana dan sebagainya. Sampai waktu itu
akhirnya saya berani konsultasi ke dokter keluarga, dokter kantor saat itu, Pak harus swab. Nah, ketika saya mendengungkan tentang swab, jeder istri saya langsung tanda kutip teriak-teriak sendiri, ya betul, ya saya nggak ngerti kenapa. Kemudian dia langsung, ini kalau saya dites sekarang ini pasti saya yakin saya positif. Nanti gimana kalau misalnya kemarin saya ketemu dengan ini ya memang pakai masker sih, cuma nanti gimana gitu. Aduh nanti usaha gimana dan sebagainya. Kan udah berapa minggu nggak ke tempat usaha dan lain sebagainya. Iya tapi kan nanti terus gimana nanti anak dan sebagainya. Udah langsung semua berat jadi satu. Nah saat itu dok, penolakan ada. Saya ingat katanya, nah dan ini inline dengan yang sana saya pelajarin dari Miss Eva dulu. Miss Eva mana ya? Miss, aku ingat banget dulu waktu aku belajar Montessori ya, ketika kita lagi nanganin anak yang lagi cranky tanda kutip ya, saya selalu ingat untuk lihat observasi si anak, identifikasi apa maunya, kemudian berikan reinforcement dan seperti itu. Itu ternyata saya terapkan juga ke istri saya, Miss. Jadi saya waktu itu observasi, ya, ini kenapanya, ya, saya diamkan, saya jadi benar-benar pendengar yang baik dulu. Enggak, Miss, ngomong dulu. Tadinya kalau belum nggak gitu ya, ini kenapa saya cemesin aja pakai hal-hal positif atau apa dan sebagainya, tapi ternyata mental semuanya. Baru setelah itu, oh benar, validasi dulu perasaannya, identifikasi penyebabnya dan sebagainya. Nah barangkali sekarang mungkin Miss Eva juga bisa sampaikan juga sharing Miss. Ini gimana ya Miss ya? Benernya itu kalau ngadepin orang yang tiba-tiba terjadi hal yang aneh, anxiety, stres mendadak nggak ada sebab sampai mikir nih orang kesurupan atau apa gitu. Kalau menurut Miss Eva gimana Miss? Oke. Jadi lucu dengernya. Oke, seluruhnya selamat pagi semua Bapak Ibu. Senang banget ya bisa ketemu. Terus ke Dokter Dewi juga. Beginilah zaman now. Dokter Dewi ketemunya kenalannya live gitu ya. Nyusul nanti pandemi kita harus silaturahmi, harus kenalan secara face to face ya. Oke, Bapak Ibu mungkin tadi kalau dengar cerita Dokter Dewi, saya sebenarnya tidak maksudnya netral ya, maksudnya tidak bergejala dan sebagainya. Tapi saya jujur, saya agak stres juga gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya itu hanya informasi. Nah, kok bisa ya informasi yang seperti itu membuat saya stres? Jadi dengan kata lain siapapun bisa terkena stres gitu ya. Nah sekarang kalau boleh saya izin nih sebentar ya Bu, Dokter Dewi, Pak Oki, Bu Indah, pengen denger dong dari ibu-ibu peserta yang ada. Nggak usah, mungkin nggak apa-apa nggak nyalain kamera gitu ya. Tapi ada 3 pertanyaan saya sih sebenarnya bicara soal stres nih. Gitu ya. Tadi kan Pak Oki cerita Bu Indah tuh melampun dan sebagainya, depresi, pakai kata depresi, aduh berat banget itu kata ya. Tapi coba kalau kita pakai kata stres aja dulu sekarang. Saya mau nanya dong ibu-ibu, bapak-bapak, nanti silakan langsung jawab di kolom chat ya. Siap-siap ya. Pertanyaan saya gampang kok. Siapa yang pernah stres? Silakan jawab di chat. Ayo. Boleh angkat tangan kalau yang saya. Boleh angkat tangan kalau yang kameranya nyala. Siapa yang pernah stres? Siapa yang pernah stres? Siapa yang pernah stres? Boleh angkat tangan, boleh semua ya kayaknya ya. Boleh chat. Nah, ini yang chat juga saya. Saya berani taruhan, nggak boleh taruhan ya. Ya pura-puranya lah saya berani taruhan 100.000. Tidak ada makhluk di alam semesta ini yang tidak pernah tidak stres gitu. Jadi semua kita pasti stres. Betul, udah angkat tangan. Sampai siklus haid terganggu, pastinya Bu gitu ya. Jadi kalau bicara satu kata besar ini, stres ini emang kesannya horor gitu. Nah tapi yuk kita belajar sedikit aja ya. Saya mau ngajak kita kira-kira apa sih yang terjadi di otak kita kalau kita mengalami stres. Jadi ceritanya Bapak Ibu ada satu kata di otak kita. Izin ya ini bagiannya Dokter Dewi juga nih sebenarnya. Tapi ceritanya saya orang awam membahasakannya jadi bahasa yang jejek lah. Jadi ceritanya di otak kita itu Bapak Ibu ada satu bagian namanya amigdala. Nah ini kata-kata yang unik nih ya, amigdala. Nah si amigdala itu adalah pusat ketakutan. Nah loh gitu ya, otak kita ternyata punya pusat ketakutan. Jadi segala bentuk ketakutan, entah itu misalnya kita takut cicak,
terus kita hari pertama kerja, deg-degan. Apapun segala bentuk ketakutan itu diolah di yang namanya amigdala. Nah, lucunya si amigdala ini punya cara kerja yang unik. Kalau pakai istilah yang saya pahami, jadi dia cara kerjanya seperti velcro. Bapak Ibu tahu velcro ya, yang apa kalau bahasa awamnya prepetan, yang baju biasanya serat gitu, yang buat nempelin sesuatu itu. Nah, dia sistem kerjanya kayak velcro dan seperti teflon. Nah, dia bekerja seperti velcro itu kalau mendengar, melihat, merasakan hal-hal negatif. Jadi begitu kita mendengar hal negatif, begitu kita melihat hal yang negatif, pasti langsung nempel. Cepet banget. Nah, itulah kenapa amigdala itu jadi bekerjanya kalau ketemu hal yang menakutkan jadi sangat intens gitu, cepet dia. Wah, makin bekerja dengan sangat giat. Nah, di sisi lain si amigdala ini kocak. Kalau dia ngelihat hal positif, mendengar hal positif, dia kerjanya kayak teflon. Kalau kita masak tadi kebetulan saya ceplok telur ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kita ceplok telur gitu kan ya, pakai teflon supaya nggak nempel kan ya, biar gampang nanti nyucinya. Nah, ceritanya kalau amigdala ini melihat, mendengar sesuatu yang positif, itu kayak teflon, susah banget nempelnya. Itulah kenapa sebenarnya secara lahiriah, secara natur, manusia itu memang cenderung lebih cepat menyerap hal negatif. Makanya tadinya saya datang di sini positif, dengar cerita Dokter Dewi, oh ternyata ada perkembangan terbaru, delirium dan sebagainya. Ting, amigdala saya langsung bunyi, ting 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 gitu ya. Nah, kenapa? Karena hal-hal yang menakutkan negatif lebih cepat kita serap, itu secara lahiriah. Lalu si amigdala ini ceritanya ngasih signal ke satu bagian dari otak namanya hipotalamus. Nah, kalau tadi di konteks pertanyaannya Pak Oki, nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi amigdalanya Bu Indah ini lagi kerja keras nih. Nah lo Indah, nah lo Indah, nah lo COVID, nah lo nanti diomelin tetangga, nah lo nggak bisa ketemu suami. Pokoknya pikiran negatif itu menumpuk. Makanya akhirnya dia gitu. Nah si amigdala ini kemudian ngasih signal, wahai hipotalamus kata gitu. Sekarang apa yang harus kau lakukan? Pilihannya sebenarnya dua, reaksi umum, reaksi dasar manusia kalau stres itu ada dua. Satu, fight, jadi enggak, gue kuat nih, aku sakit, bilang kamu sakit deh kayaknya, enggak, aku nggak sakit, aku kuat, gitu, fight gitu ya. Atau justru flight, terbang gitu, jadi justru cuekin aja lah, enggak lah, tetap jalan-jalan gitu ya. Padahal udah jelas kemungkinan besarnya dia menderita misalnya COVID-19, tapi tetap jalan-jalan. Enggak lah, badanku masih segar, enggak lah, keluargaku nggak ada yang macem-macem dan sebagainya. Nah, pilihannya sebenarnya dua gitu. Nah, kalau bicara yang tadi di konteks Bu Indah, itu yang terjadi sebenarnya Pak Oki. Kenapa Bu Indahnya begitu ya? Karena amigdalanya bekerja keras dan terus memberikan semacam penguatan ke hal-hal yang negatif gitu. Itu dia yang terjadi, mungkin sampai di situ dulu Pak Oki. Oke, siap Miss. Jadi amigdala ya, jadi sebenarnya yang keroknya ya. Yang keroknya. Amigdala ini benar ya Dokter Dewi kan ya? Iya betul. Ya, karena memang jujur sih kemarin memang sempat satu tantangan tersendiri sih, gimana caranya bagi si tanda kutip yang waras ini mendampingi yang lagi nggak waras ya, saya bilang. Saya lagi nggak waras ya. Ya, itu juga yang waras juga kan jadi nggak waras juga kadang. Nggak waras. Saya sampai waktu itu sampai hampir 2 malam nggak tidur ya, benar-benar nggak tidur ayam ya, karena khawatir juga. Ini yang saya dampingi saat itu sambil nunggu hasil keluar ya, entah positif entah negatif, ini takutnya berbuat aneh-aneh. Udah. Kalau Miss Eva bilang fight, ya dia sudah fight ya. Saya nggak apa-apa dan sebagainya. Tapi 5 detik kemudian, aduh nanti gimana ya dan sebagainya. Anak nanti gimana dan sebagainya. Ya udah deh, maaf ya Bunda, bawa penyakit buat kalian, mending Bunda menyingkir sendiri dulu aja. Sampai berpikir seperti itu. Nah ini ada apa gitu ya? Kalau misalnya memang Bunda positif, ya sudah positif nggak masalah. Kita cari solusinya bareng-bareng. Ya, jangan dipikir sendiri. Kita butuh koordinasi. Saya nggak akan bisa kalau misalnya
tanpa Bunda, demikian juga untuk Bunda Simbu juga pasti membutuhkan dukungan kami keluarga terdekat untuk bisa selekasnya sembuh. Sampai gejala anxiety seperti itu pelan-pelan anehnya mulai membaik ya, itu ketika indranya itu sudah mulai pelan-pelan membaik. Nah, ini Dokter Dewi ini. Ya. Jadi apakah sebenarnya kalau saya ya tanya sebagai seorang pendamping saat itu adalah tantangan saya adalah bagaimana bisa mendampingi si penyintas COVID ini dengan segala probabilitas anxiety yang parah mungkin ya, itu kira-kira yakin nih bakal sembuh dengan sendirinya seiring dengan gejalanya membaik ya, atau anxiety ini bakal terus nantinya berlanjut, atau kira-kira kemarin saya juga dengar katanya mungkin sampai timbul gangguan atau mental disorder. Ini gimana dok? Ya, dibiarkan aja, artinya udah nggak usah pikirkan deliriumnya dan lain sebagainya, asal vitamin entar juga kecemasannya sembuh sendiri atau gimana? Ya. Oke, jadi ya betul Miss Eva, itu benar-benar deh pasien saya dari beberapa pasien yang saya dampingin itu kalau untuk gejala kayaknya buat si pasien udah biasa toh gejalanya ringan ya rata-rata. Tapi yang paling membuat mereka down dan yang membuat mereka itu ya justru tadi si amigdalanya itu gitu. Nah, jadi hal-hal yang udah sebelum terkena juga kita kan sudah dimasuki oleh berbagai macam informasi COVID ya. Jumlah hari ini blok segala macam. Sebenarnya Pak Oki untuk pendampingan terhadap pasien COVID terutama ansietas itu ya. Jadi itu pastikan dulu itu benar istri kita atau bukan saat itu. Jadi pasti sampai nggak diaku loh saya dok, betul itu. Jadi dokter yang sangat berbeda gitu kan. Terus kalau perlu tanya, siapa kamu, ayo keluar gitu. Kalau saya di Sunda sahamaneh gitu, sahamaneh keluar. Jadi memang penyikapan jadi yang harus penting ya kita sadari penyikapan orang terhadap sesuatu itu tergantung sejauh mana pengetahuan kita tentang sesuatu itu, betul nggak? Nah ini Miss Eva nih pakarnya. Jadi ketika kita mendapat informasi tadi ya, baik itu positif atau negatif, itu kan akan masuk tuh ke sel-sel otak kita. Kemudian bagaimana penyikapan seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang dia dapatkan secara ilmiah ya, akan seperti itu prosesnya. Kemudian tadi saya melengkapi yang dibilang Miss Eva, jadi amigdala akan mempengaruhi pusat otak hipotalamus, kemudian akan keluar hormon-hormon ya Miss ya, hormon seneng gitu kan, hormon yang jelek, hormon stres atau hormon seneng. Nah itu akan terjadi proses seperti itu secara umum ya. Nah bagaimana penyikapan tiap orang terhadap sakit berbeda. Ada yang ketika karena dia sudah paham tentang COVID bagaimana gejalanya seperti apa, pasti hal yang pertama kali dirasakan oleh pasien itu menyangkal dulu, menyangkal. Loh, kok saya bisa kena? Loh, dari mana saya kena? Gitu kan? Pasti itu satu pertama kali yang akan dirasakan. Nah, mulai muncul tadi amigdalanya menyuruh kita untuk tadi seperti kata Miss Eva mau diabaikan saja atau kita hadapi gitu kan? Itu tergantung dari pengetahuan atau penyikapan tersebut.
Nah, Mbak Indah saya rasa sih ansietasnya nggak terlalu ya kalau dari ceritanya. Iya sekarang dok. Sekarang Mungkin ya karena sekarang sudah terlewati ya. Jadi pada saat itulah si hormon-hormon negatif kita akan bekerja lebih aktif. Terus hormon-hormon stresnya keluar gitu. Sehingga gimana penyikapannya tergantung si orangnya ya. Kalau misalnya dia termasuk orangnya yang karena saat itu kan dia bukan orang yang sebenarnya gitu ya. Jadi penyikapannya pasti kita harus menurunkan proses di otak itu tadi dengan support, yang utama pendampingan ya, dengan hati pendekatannya. Karena saya pernah ini deh, Miss Eva, katanya terutama kalau perempuan ya, kalau perempuan itu pusat otak di belakang itu jadi otak mamalia ya, pernah sih saya dengar kayak gitu. Jadi kadang pada perempuan terutama yang lebih mudah untuk muncul kecemasannya. Jadinya lebih ke hati sih ya, support yang utama, pendampingan, kemudian ngobrol, sharing. Jadi walaupun misalnya sedang isman sendiri, terus suami misalnya tidak berada di samping, nah tetap harus terus mensupport. Itu yang penting sih, lebih ke pendekatan hati. Dan yang utama hilangkan tadi ya, sebetulnya sih kita harus fight, harus bertarung gitu, harus melawan. Oh iya, ini kita lagi perang nih. Gimana caranya nih supaya perang kita menangkan? Nah, jadinya Dok. Ya. Iseng nanya sih. Kalau dokter sebagai relawan COVID nih, ya biasanya kalau menerima konsultasi pasien itu sampai masuk jawab ranah-ranah pribadi apa enggak, dok? Ke ranah, oh iya betul. Iya, sampai waktu pernah ya saya dapat pasien, jadi kan pasiennya ansietas, cemas, terus demam tinggi gitu. Wah, saya sih nggak mengabaikan demamnya ya. Cuma saya tanya, selama ini ibu di rumah melakukan seperti apa untuk bapak? Jadi kebetulan bapaknya yang positif. Suami di rumah, dok. Saya di kamar suami di kamar lain, saya di kamar yang lain gitu. Terus gimana cara ngasih makan? Saya taruh aja piring di depan kamarnya. Kayak gitu. Padahal dielus-elus itu ya, tetap ya dok ya, harus ya dok. Ada Bu RW. Apa kabar? Ini Alhamdulillah. Pejuang tangguh Pesona 2 nih. Amin ya Allah. Ya betul. Jadi itu tadi ya, seperti yang saya awal bilang. Jadi gejala itu sebetulnya bukan suatu hal yang pasien nggak terlalu dipikirkan gitu. Cuma yaitu tadi, ketika tidak ada support, ketika tidak ada pendekatan hati dari keluarga, terutama dari orang-orang terdekat dan yang ada di hatinya gitu kan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi banget. Jadi apa yang saya lakukan terhadap si ibu tadi? Ibu hilangkan itu. Terus gimana caranya? Cukup ibu makan ya, kasih aja makan, masuk ke kamar nggak apa-apa gitu, asal jaga jarak 2 meter atau minimal 1 meter. Terus ibu pakai masker bedah, bapak juga pakai masker bedah. Untuk tangan nggak apa-apa, dielus sedikit, nggak usah lama-lama tapi gitu. Jadi jangan berada dalam satu ruangan pasien COVID lebih dari 1 jam. Karena atau setengah jam, kalau literatur dari Sarjito setengah jam, tapi ada juga literatur lain mengatakan 1 jam. Nah, kalau hanya untuk ngasih makan, ini sayang makannya tetap sehat ya, itu itu langsung itu ya, si amigdalanya itu langsung ciut, jadi mengecil itu, dan dia akan
akan mengeluarkan hormon-hormon baik. Akhirnya dia merasa tidak sendirian. Gitu. Ini menarik sekali nih dok. Jadi pasti saya yakin juga untuk sebenarnya kan mungkin masing-masingnya jadi tandangan setiap individu itu kan gimana sih teknis untuk isolasi mandiri itu yang tepat. Ya tadi kalau dokter cerita kamarnya di sebelah, terus pinnya ditaruh kayak nasi kucing. Makan kucing. Kayak gitu, itu saya rasa justru mungkin bukannya sembuh malah tambah ngedown takutnya gitu. Karena merasa dijauhin. Merasa dijauhi, betul sekali. Kalau dari aturan pemerintah sendiri, dari kebijakan pemerintah, pernah ada mungkin barangkali dok perihal tata cara bagaimana isolasi mandiri yang tepat itu gimana, atau memang tidak ada satu panduan, pokoknya ya udah tinggal serumah nggak apa-apa, yang penting jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Iya. Atau ada kriteria lain barangkali? Oh banyak. Kalau kita mengikuti panduan WHO itu ada 12 poin yang harus dilakukan ketika self isolation. Jadi ruangan terpisah dengan anggota keluarga lain, jaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker bedah ya. Terus si pasiennya harus menjaga batuk bersinnya itu langsung buang ke tempat sampah tertutup, cuci tangan. Jadi menyediakan tempat sampah sendiri di kamar, hindari pemakaian barang pribadi bersama, alat makan semua harus sendiri, cuci alat makan langsung dicuci gitu, segala macam, tisu, sarung makan, sarung tangan, pakaian semua yang dipakai harus dimasukin ke wadah tertutup ya, khusus gitu, harus terpisah dengan anggota keluarga lain, bahkan cuci pakaian pun harus dengan suhu 60-90 derajat. Dengan deterjen biasa sih sebenarnya, tapi sekarang kan udah banyak desinfektan ya yang khusus untuk baju tuh. Jadi saya sebutkan hidrogen peroxide itu 7%. Kalau mereknya saya boleh sebut merek VNIS. VNISH gitu. Jadi pembersihan desinfektan macam-macam lah. Terus batasi yang ada di rumah. Kalau perlu nggak ada pengunjung, tetap di rumah tapi dapat dikontak gitu. Jangan tetap di rumah tapi nggak ngasih nomor handphone ke pemantau. Waduh, siapa yang mau mantau, kasihan, tahu-tahu sesuatu terjadi gitu kan, kita nggak tahu. Isolasi mandiri masih boleh ke halaman dok? Boleh. Jadi justru ventilasi ruangan itu harus baik, jendela harus dibuka, pintu harus dibuka. Jadi saya tuh sering lihat pasien yang lagi isman, tutup semua. Wah, terus satu gang ditutup, isolasi. Bahkan pedagang yang lewat pun nggak boleh. Wah, punya horor deh pokoknya. Itu di awal-awal ya. Itu stigma itu kadang yang berat. Ya, edukasi KIE-nya belum jalan. Terus direkomendasikan juga berjemur ya, tetap berjemur. Nah, tergantung keterbatasan yang kita punya. Jadi kalau misalnya akses kita untuk berjemur misalnya nggak ada, sinar matahari nggak masuk, kita misalnya ngadepnya nggak pas ke matahari, nah itu harus ada, itu kan teknis ya sebetulnya. Jadi berikan ruang waktu, makanya harus ada tim satgas di masing-masing RT. Betul dok. Pelaksanaan gimana si pasien yang sedang isman, keluarga yang sedang isman tetap nyaman. Jadi kalau di Pesona 2, saya sama Bu RW sama satgas kader Posyandu di sini beri ruang gitu untuk pasien keluarga yang melakukan isman. Jadi berikan waktu 1-2 jam di pagi hari untuk mereka beraktivitas tetap keluar gitu. Nah, yang lain di rumah giliran gitu. Gantian ya dok. Betul kan, kita sudah melaksanakan itu ya Bu RW. Siap. Kalau misalkan kita berkontak ya cukup dengan jaga jarak 2 meter aja itu sudah aman. Jadi buat mereka itu nyaman gitu dalam melakukan isman. Yang penting penyebarannya kita batasi ya. Gitu Pak Oki. Jadi itu masalah teknis ya, tiap orang berbeda.
fasilitas dan kapasitasnya juga tiap orang berbeda. Makanya pasien yang sedang isman harap membuka hati, membuka diri untuk bisa berinteraksi dengan, terutama dengan tim pemantau, dengan satgas, gitu kan. Jadi kita bisa sharing, bisa tetap bersilaturahim, gitu. Jadi selalu saya bilang nih kepada yang isman, udah tutup akses handphone semua yang membuat kita amigdalanya makin gede, kan? Jadi siapa nih yang harus dihubungin? Ya orang-orang terdekat kita aja yang memberi kita solusi, bukan yang kepo-kepo gitu kan? Kebanyakan yang kepo, itu aja, yang kepo-kepo itu kadang bikin pikiran kita ini. Betul, betul Pak. Nah, itu Betul. apa kayaknya? Jadi benar nih, benar banget tadi. Kadang kita mendapatkan banyak support melalui medsos, WA dan lain sebagainya. Kadang mungkin juga kita bertujuan untuk memberikan semangat dan sebagainya, cepat sembuh dan sebagainya. Tetapi kadang mungkin kita tanpa disadari, mungkin dalam diri kita pernah nggak berpikir bahwa kalau saya memberikan dukungan seperti ini membantu atau justru mengganggu seperti ini. Nah itu. Miss Eva yang jawab. Ini masuk ke Miss Eva nih. Miss Eva. Kita dari tadi Miss. kayak horor banget ya. Horor. Jangan horor. Nanti ya kalau ada yang positif jadi stres, saya bersalah. Jangan. Iya betul. Saya perkenalkan. Jadi gini Miss, tadi kemarin ini yang dirasakan istri. Dia satu sisi, gue pengen diperhatiin. Begitu terima banyak dukungan, gue stres. Jadi selama ini aku banyak diomongin ya sama orang gitu. Ini dilema ini. Mungkin kalau istri saya masuk ke agak-agak sedikit introvert ya, mungkin ya seperti itu ya. Atau mungkin artinya mungkin agak sedikit bukan nggak terlalu luas keluar dan lain sebagainya. Ada pembeda nggak, Miss? Kalau misalnya kita tahu nih ada rekan terkonfirmasi positif, saya harus bersikap seperti apa, itu ada ilmunya nggak? Oh sini kayak gini, mending gue cuek, nih mending biasa, ini mending gue perhatiin. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal si amigdala ini kesannya horor banget ya, kayaknya penjahat di otak kita itu namanya amigdala gitu ya. Tapi sebenarnya di otak kita itu ada satu lagi temennya amigdala. Tapi ini sisi bawah, sisi berseberangannya. Kalau si amigdala itu adalah pusat ketakutan. Nah, ada satu lagi pusat kewarasan. Kalau tadi kata waras banyak muncul, saya pakai istilah itu aja ya. Ada satu lagi namanya pusat kewarasan. Pusat kewarasan itu letaknya di depan ini. Ada satu area di otak kita namanya prefrontal cortex. Nyebutnya PCC, gitu ya. Nah, si prefrontal cortex inilah yang membuat kita bisa berpikir rasional, bisa membuat keputusan yang rasional dan tepat. Jadi ceritanya ini pikiran baiknya lah gitu. Jadi kalau si amigdala itu gitu ya, yang ini yang malaikatnya lah tanda kutip gitu ya. Nah pertanyaannya kan tadi Pak Oki, gimana nih supaya amigdala kita nggak bekerja lebih keras dan membesar, tapi justru si prefrontal cortex-nya yang justru bekerja lebih optimal dan justru bisa mengontrol kita lebih dominan, betul gitu. Gimana caranya kan ya? Nah tadi poinnya Dokter Dewi bener banget, social support itu esensial banget. Tapi masalahnya yaitu kadang kita nggak bisa ngontrol orang lain. Tadi ada yang chat bilang tetangga malah menjustifikasi, malah anaknya lagi main sepeda terus jangan situ muter-muter. Iya betul. yang terjadi banyak juga masih di sini. Ya, stigmatisasinya itu. Betul. Nah, itulah yang membuat ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Tetangga nggak bisa kita kontrol. Suami pun sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Misalnya kita kena nih ya, amit-amit, kita nggak bisa kontrol persepsi suami sama kita. Dia juga pasti ada seperberapa persen pasti agak deg-degan juga mendekati kita, pasti gitu ya. Nah itu namanya uncontrollable factor. Nah yang bisa kita kontrol ini adalah persepsi kita. Dokter Dewi tadi udah menyinggungnya gitu ya. Persepsi kita ini bisa kita kontrol. Ada rumus sebenarnya Bapak Ibu, gampang. Rumusnya ABC. A tambah B jadinya C gitu ya. A itu sebenarnya kejadian yang membuat tadilah otak kita berpikir ini menyeramkan atau justru nggak menyeramkan. A, kayak gitu. Jadi aktivasi otak kita, gitu ya. Activating event, gitu
gitu ya. Nah, plus B. B ini adalah behavior atau perilaku atau belief atau persepsi kita. Nah, kalau kita menerima hal negatif, ngeliatin tetangga nih, A-nya tetangga ngeliatin kita, activating eventnya A. Tetangga ngeliatin kita. Itu di otak kita, belief yang berkembang di otak kita, memang dia sebelum aku COVID juga emang udah sebel sama aku. Setiap kali aku belanja di tukang sayur, kerjanya nyinyir aja. Wah, pokoknya belief yang masuk. Belief yang masuk itu yang negatif. Amigdalanya makin kenceng. Prefrontal cortexnya nggak bisa bekerja optimal kan ya. Nah, akibatnya C-nya adalah jadi negatif. Konsekuensinya negatif. Nah, pertanyaannya kan tadi, gimana biar belief kita ini, persepsi kita nggak negatif. Nah, ada istilah namanya lakukan self talk. Jadi diskusi sama diri sendiri. Waduh, Miss, kesannya berat banget, harus meditasi kah? Enggak usah. Self talk itu nggak pakai meditasi, nggak pakai apa-apa. Hanya mengubah kalimat kita. Misalnya nih, tadi ada Pak siapa ya? Tadi kayaknya ada di chat tuh bilang stigma masyarakat marah-marah gitu ya. Misalnya Ibu Susi marah-marah sama saya. Gitu ya, itu persepsi yang masuk. Nah, ubah kalimat dalam diri kita. Enggak kok, Bu Susi bukan marah-marah, tapi dia perhatian. Cuman gaya ngelihatnya emang kayak marah-marah. Nah, gitu dia caranya. Jadi harus positive thinking ya, Miss. Udah, gitu diubah aja. Misalnya gini lagi, contoh, terlepas dari COVID lah misalnya. Kita mau presentasi nih di kantor, dipanggil bos untuk presentasi nih misalnya ya, gitu ya. Kata Miss Eva, kita harus mengenali apa yang membuat saya aktif nih. Saya stres. Saya stres. Terus kita bilang sama otak kita, jangan stres. Tapi kita pakai kata jangan di depannya. Jangan stres. Katanya harus menolak ini negatif dan stres. Ya udah, saya bilang sama otak saya, jangan stres. Nah, tapi sayangnya kita pakai kata jangan di depan. Gitu. Nah, kata jangan ini seperberapa detik gitu ya, seperberapa milisecond menghentikan otak sehingga yang masuk ke otak adalah kata stresnya. Nah, sehingga ubah aja kalimatnya. Ketimbang kita bilang jangan stres, jangan stres, jangan stres, jangan stres malah tambah stres, kita ganti kalimatnya. Kita bilang saya kalem, saya orang yang tenang, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Gitu aja. Jadi Bapak Ibu misalnya tadi tetangga ngeliatin gitu ya, ketimbang kita bilang dia emang sebel sama saya, bilang aja dalam hati, kayaknya saya dicintai deh sama Bu Susi, kayaknya Bu Susi itu sebenarnya perhatian deh, kayaknya saya justru ditaksir sama Bu Susi deh. Nah gitu, jadi masukkanlah self talk yang positif gitu. Apa yang kita bisa kontrol adalah persepsi diri kita itu. Kalau tetangga, suami dan sebagainya agak susah juga kita ngontrolnya gitu ya. Jadi itu mungkin tips yang paling gampang sih, lakukan self talk tadi, ubah semuanya jadi positif. Masukin aja di otak. Nah, akhirnya nanti prefrontal cortexnya jadi berkembang, lebih bekerja lebih aktif ketimbang si amigdala itu. Sesederhana itu sih kayaknya ya Pak Oki ya. Nah, Miss, masalah komunikasi, Miss. Nah, kalau misalnya sekarang kan banyak nih di antara kita yang pasti pada punya anak. Anak itu pasti ada yang balita, ada yang sudah remaja, ada yang baby dan lain sebagainya. Kira-kira bahasa yang paling pas yang bisa kita gunakan untuk bisa menjelaskan situasi yang dialami oleh orang tuanya barangkali ya kepada si anak nih, kira-kira bahasanya gimana ya, Miss ya? Misalnya ada 4 tahun, wah, kan pasti akan nanya, Mama kenapa nggak mau deket-deket adik sih misalnya dan sebagainya. Memang gimana, kenapa sih kita harus jauh-jauhan, tapi ini tidur sama Mama dan sebagainya seperti itu. Bahasa yang pas yang bisa kita gunakan untuk ke mereka gimana ya, Miss? Biar bisa diterima oleh anak seusia balita katakanlah seperti itu. Nah, yang pasti memang bahasa yang kita gunakan harus konkret gitu ya. Jadi memberikan penjelasannya pasti harus menggunakan istilah konkret dan sebenarnya nggak perlu dibohong-bohongin gitu. Kalau saya nanti Dokter Dewi bisa nambahin ya. Sebenarnya kita nggak perlu bohong-bohong misalnya. Pokoknya enggak deh, Mama lagi apa di karang-karang, nggak usah, jelaskan aja istilah sebenarnya gitu ya, menggunakan istilah Mama kemarin ke dokter kena sakit COVID, misalnya jelaskan aja, nanti dia akan tanya COVID itu apa. Nah, literatur yang menjelaskan COVID secara sederhana udah banyak sebenarnya ya, itu satu sisi. Jadi jelaskan aja secara konkret, tidak membohong-bohongi. Tapi yang menarik adalah sebenarnya yang tadi sempat Pak Oki tanyakan,
bagaimana menjelaskan pergulatan emosi yang terjadi. Misalnya mamanya jadi udah mulai cepet marah sama anaknya kan ya, namanya juga badan nggak enak gitu, emosi kemana-mana. Nah, apa yang saya harus lakukan ke anak saya untuk menjelaskan pergulatan emosi saya? Nah, satu sisi pergulatan emosi yang terjadi di mamanya atau di papanya itu hal yang positif loh, dalam arti itu kesempatan buat anak belajar hal yang terkait emosi. Kalau pakai istilah kerennya teachable moments. Justru itu jadi momen buat anak mengenali emosi yang muncul kalau kita sakit. Jadi betul kata Pak Oki, yang pertama, poin pertama kalau mau mengkomunikasikan terutama terkait perasaan ya, akui saja perasaan yang ada, validasi emosi yang ada. Eva, mama lagi capek banget. Jelasin, nggak perlu kita pura-purain. Mama ini namanya mama capek. Jadi jelasin gitu ya. Boleh nggak mama minta waktu? Nah, itu teachable moments buat anak bisa mengenali yang namanya emosi capek. Misalnya anaknya kita lagi sakit atau apa, terus dia bikin masalah, terus kita marah. Sebenarnya satu sisi tidak ada yang melarang kita marah. Marah aja nggak apa-apa, tapi bilang, Eva, ini mama marah karena Eva nggak ngembaliin mainan. Mama lagi kurang enak badan, boleh dibantu ngembaliin mainannya. Nah, jelaskan ke anak, mama lagi di kondisi marah, lagi sakit, boleh tolong dan sebagainya. Gitu. Jadi validasi emosi Bapak Ibu di saat yang ada itu gitu loh. Karena itu penting sekali kembali untuk memasukkan yaitu kondisi untuk membuat kita sadar memang saya lagi nggak eling gitu ya. Jadi nggak usah bohongi diri. Itu sih poinnya Pak Oki. Jadi validasi aja emosi terus jelaskan secara konkret. Kemarin waktu kita bincang-bincang lewat IG, saya suka sekali ilustrasinya Bu Indah dan Pak Oki ya yang menjelaskan COVID dengan menggunakan tentara. Itu pasti secara medis pas banget ya Dokter Dewi ya, bahwa orang sakit sel darah putihnya kalah kan ya, jadi tentara yang untuk berperangnya kalah. Nah itu ilustrasi yang bagus gitu. Itu dari saya mungkin Pak Oki. Oke. Miss, kalau sama tanya lagi nih, untung. Kalau menurut Miss Eva, dilihat dari sisi psikologis ya katakanlah, perlu tracing nggak Miss? Tracing dalam arti? Untuk kita tahu penyebab saya kenanya dari mana ya kemarin, saya kenanya oleh siapa ya, dan sebagainya. Kira-kira perlu apa nih? Nah, balik lagi ke poin ABC tadi, A tambah B jadi C. Kalau misalnya, kayaknya aku penasaran nih, siapa penyebab aku menderita seperti ini? A kan itu ya. Udah, aku cari tahu, tracing A itu ya, A-nya kan, activating eventnya apa? Ternyata tetangga pas beli sayur dia batuk kenapa aku? Jadilah B, tambah B, beliefnya. Memang benar tetangga itu. Udah aku tahu dari dulu itu dia kalau belanja ngeliatin aku terus bla bla. Belief, jadilah konsekuensinya kita makin sebel sama tetangga, amigdalanya dung. Ya udah, BCD, ABC. Jadi kalau saya pribadi sih lebih baik secara psikologis kita tidak perlu menambah beban pikiran dengan mencari tahu dari sisi siapa yang menyebabkan ini terhadap diriku. Tapi dari sisi itunya ya. Tapi kalau mungkin untuk tracing dalam konteks secara medis ya Dokter Dewi ya, biar tahu linknya itu penting. Tapi kalau konteks untuk siapa nih penyebabnya, untuk menambah-nambah A-nya jadi tambah jelek gitu ya, B-nya makin jelek ya mendingan jangan kalau saya gitu. Kalau untuk konteks itu tapi. Siap. Ngomong-ngomong Miss, saya lagi nunjukin sesuatu, kebetulan di lingkungan saya lagi ada penyemprotan disinfektan massal. Ya. Jadi ini situasinya. Dari door to door, rumah ke rumah. Jadi kan memang mengantisipasi juga untuk lonjakan kasus yang terjadi di lingkungan. Kembali Miss, ya jadi kembali ke. Bisa dilengkapi dari Dokter Dewi yang soal tracing ya Dok ya, dari segi medis mungkin saya rasa gimana perlu sepertinya ya Dok, kalau dari segi untuk tahu ruang lingkup kali ya Dok ya. Ya. Masalah tracing ya. Tracing itu tugasnya pemerintah, bukan tugas si pasien. Tugasnya Satgas ya. Jadi kalau
kalau untuk pasien sendiri ya tetap kita harus konsentrasi dengan diri kita sendiri, karena minggu pertama dari mulai bergejala sampai ke puncak gejala itu kita harus konsentrasi kepada diri kita sendiri, bagaimana mengalahkan emosi kita. Terus tadi ya saya menarik sekali anak-anak terutama ya yang mereka bahasanya aja masih terbatas. Jadi penyampaiannya betul dengan bahasa ibu, dengan bahasa mereka, dan mungkin masukan juga jika kita sedang kondisi situasi emosi yang sangat labil ya karena kita sakit, itu intonasi bahasa kita juga nggak akan bisa bagus gitu. Jadi ketika mama tuh sakit, mama tuh marah, mama tuh nggak. Jadi dari mata dan mulut aja udah beda. Jadi kita delegasikan penyampaian yang kita inginkan biar bisa masuk gitu ke anak, misalnya ke suami yang kebetulan sehat gitu kan, seperti dulu Mbak Indah sempat ngobrol gitu sama saya, itu Hakim gimana gitu kan penyikapannya. Suami saya dok, oke nih kayaknya yang itu, jadi yang menjelaskan, karena mungkin di saat itu Mbak Indah nggak bisa menyampaikan hal-hal yang masuk gitu ke pikiran anak-anak. Kemudian untuk tracing yaitu tadi Miss Eva, kalau tracing itu kasih deh urusannya itu Bu RT, Bu RW sama Satgas. Jadi untuk yang pasien nggak usah lah mikirin dari siapa kita dapat, bikin tambah-tambah stres. Dok, kalau misalnya orang tua positif, anaknya kebetulan baby negatif, yang pertama sebagai seorang ibu, apa yang sebaiknya harus dilakukan ketika dia positif, babynya negatif, sementara kan mungkin ada menyusui dan lain sebagainya. Apa perlu dipisahkan kemudian tampung ASI atau memang harus benar-benar ganti sufor dan lain sebagainya, atau baiknya gimana ya perlakuannya kalau misalnya punya baby, ada perlakuan khususnya enggak? Ya, kembali ke penyikapan seseorang terhadap sakit ya. Jadi ilmu medis itu science and art. Jadi selain ilmu, kita juga harus paham situasi, kondisi, hati, pikiran, emosi si pasien, yaitu artnya. Gimana kita mengedukasi kalau misalnya tergantung kasus ya. Jadi ini case per case Pak Oki. Contoh satu lah ilustrasi ya. Saya ada pasien ayah ibu positif, bayi positif, kakaknya positif, neneknya juga positif. Nah, apa yang saya edukasi? Jadi satu rumah positif. Apa yang saya edukasi kepada si ibu itu, kebetulan masih bayi dan ASI eksklusif, namanya baru melahirkan ya, itu pasti baby blue syndrome aja udah muncul di awal, apalagi anak pertama. Nah, jadi untuk kasus yang ini, rawat gabung adalah pilihan utama. Karena apa? Kalau dipisahkan dari anaknya dengan kondisi stres tadi ya, itu delirium akan muncul lebih dini. Yang seharusnya muncul di hari ke-10, hari ke-12, dia akan di hari ke-5 saja sudah muncul gitu. Itu bahayanya. Untuk ibunya. Untuk anaknya, jadi bayi di dalam kandungan itu hipotalamus itu sudah bekerja. Dia bisa menerima positif negatif itu dari dalam kandungan, apalagi ini sudah bertemu dengan ibunya. Jadi saya rasa rawat gabung itu lebih baik bagi ibu yang terkonfirmasi positif, anaknya positif atau negatif, apalagi sedang menyusui. Ada lagi satu kasus. Gimana? Jadi ada lagi satu kasus, ibunya positif, anaknya negatif, usia bayi 6 bulan masih positif.
kemudian neneknya negatif. Nah, si ibu ini karena dia usia, mengendalikan emosinya. Jadi saya sarankan gimana baiknya? Menurut ibu seperti apa? Sepertinya saya lebih nyaman kalau bayi saya tidak bersama saya. Tidak bersama saya. Tidak bersama saya. Si anak itu tidak bersama. Jadi akhir anaknya. Terus ibu sendiri di rumah. Jadi saya sarankan untuk kalau memang itu membuat nyaman ibu, itu pilihan terbaik untuk ibu. Jadi kembali kasus per kasus ya. Makanya tadi penerimaan seseorang terhadap sakit, terhadap dirinya itu masing-masing akan sangat berbeda. Ya itulah Pak Oki, suka dukanya menjadi relawan. Science and art-nya harus diolah banget. Artinya kadang mungkin tetap kita pakai hati ya Bapak ya Dok ya. Betul. Ada beberapa pertanyaan di chat Dok, saya ambil random ya. Yang pertama, ini yang tadi pertama tanya. Oh iya sampai jam 10 aja. Dari Bogor, gimana? Oke, kita percepat aja nggak apa. Saya dari Bogor, sudah dirawat selama 11 hari, saya sudah boleh keluar kamar dan tatap muka atau belum, kemudian hasil swab saya 36,37. Nah ini kaitannya dengan pembacaan laboratorium atau misalnya pembacaan swab, CT dan sebagainya. Kemudian ada, mungkin itu dulu Dok, barangkali bisa diceritakan Dok. Sekarang ini kan ketika kita swab itu keluar hasil ada namanya CT value, CT value. Itu apa sih sebenarnya Dok istilah itu? Monggo Dok silakan. Ini saya bacakan dari Bu Sumarni ya. Bu Sumarni masih on. Apa kabarnya Ibu? Baik Dok. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu saat ini sedang isman hari di rumah ya Bu? Iya Dok, di rumah. Oke, berarti sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit dengan dinyatakan sudah sembuh berarti ya? Tinggal nunggu beberapa hari lagi nih, sudah boleh keluar kamar. Bahkan loh ini kok tatap muka dengan suami? Emang selama ini nggak tatap muka ya Bu? Takut. Nah, aduh, ini pasiennya Miss Eva nih. Nanti konsultasi banyak Bu sama Miss Eva. Anak saya sudah tidak ada yang dirasakan. Iya Bu. Jadi alhamdulillah ya untuk Bu Sumarni, selamat sudah melewati masa-masa sulit ya Bu. Aduh. Tapi saat ini saatnya Ibu untuk survive, mengabaikan semua ya Bu ya. Insya Allah balik itu semua Allah itu sangat sayang. Amin. Iya. Boleh Ibu, boleh keluar. Bahkan sekarang pun boleh tuh cari sinar matahari ya. Dan tatap tatap muka suami dan anak-anak secara langsung. Tetap jaga jarak. Anak-anak ini Dok, anak-anak masih di rumah budenya. Iya, nggak apa-apa Bu, tetap boleh ketemu ya. Jaga jarak aja. Oke, Pak Oki mungkin izin ya, saya menjawab pertanyaan aja karena waktu juga. Soalnya saya setelah ini ada presentasi lagi. Dari Redmi, assalamualaikum. Bagaimana cara merawat pasien COVID yang sedang isman di rumah? Sedangkan di rumah ada anak-anak. Ya, seperti biasa lah Bu. Yang penting tadi ya jaga jarak. Tadi sudah saya jelaskan.
terutama desinfektan ya, dari mulai pakaian bisa oleh pasien. Kalau positif semua dalam satu rumah, sebetulnya sih nggak masalah. Terus apa lagi nih? Dari Bu Hairani, cerita teman bikin stres. Oh iya betul, stigma masyarakat ya. Mana lagi ya? Tadi city value. Bentar, saya untuk city value ya. Untuk tadi jadi golden pemeriksaan pada COVID itu adalah swab PCR polymerase chain itu untuk menilai virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, city value itu nilai di mana paparan virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu dibaca oleh alat itu segimana gitu. Nah, standar city value di Indonesia itu 40. Jadi semakin mendekati angka 40, berarti paparan virus yang masuk ke tubuh kita itu semakin kecil. Semakin menjauhi angka 40, paparan virusnya semakin besar. Tadi teringat di awal kita diskusi, Mbak Indah, padahal dia OTG, teman saya padahal tanpa gejala. Kok city value-nya lebih rendah banget dari saya? Sedangkan saya 37, 38, kok gejalanya berat gitu. Itu banyak sekali pertanyaan. Kembali ke paparan virus. Jadi pada orang yang tanpa gejala, hati-hati. Ketika si virusnya sudah mereplikasi diri di dalam saluran nafasnya, hidung dan mulut gitu kan, dia bernyanyi saja, itu sudah sangat mengeluarkan droplet yang amat luar biasa banyak gitu. Jadi semakin city value menjauhi 40, maka semakin banyak paparannya. Makanya city value ini, swab ini menjadi follow up untuk pasien COVID penyembuhan. Nah, jadi kan swab itu sampai berkali-kali ya, bahkan dulu sebelum pedoman Kemenkes keluar edisi revisi 5, itu bahkan sampai swabnya negatif. Teman dokter saya sampai ke 27 swabnya baru negatif, coba. Bayangkan itu. Jadi city value-nya tetap menetap di angka 37, 38, padahal tinggi gitu ya. Maksudnya paparannya virusnya itu sudah sangat kecil sekali. Tapi dia masih terdeteksi ternyata oleh alat PCR itu. Makanya support saya ke dia, udah nggak usah cek-cek lagi, udah sehat gitu. Terakhir city value udah mendekati angka 40. Akhirnya untuk mengembalikan semangatnya dia, pihak rumah sakit karena dia hampir 3 bulan ya di rumah nggak praktek, itu akan sangat luar biasa deh perjuangannya. Akhirnya pihak rumah sakit membolehkan karena paparan virusnya sudah kecil dan sudah inaktif, jadi boleh masuk kerja lagi, tapi penempatannya hanya di poli-poli tertentu gitu. Jadi city value itu Pak Oki sangat penting untuk menilai seseorang itu jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya itu banyak atau sedikitnya. The last question, mungkin Dok sebelum mendekati jam 10 barangkali bisa sedikit saja bercerita yang saat ini sedang booming-boomingnya adalah tentang vaksinasi. Apakah yang pertama ini orang yang sudah pernah positif, apakah kiranya nanti perlu divaksin kembali, dan apakah memang sudah mendapatkan imunitas secara penuh, sudah mendapatkan kekebalan secara alami. Kemudian bila mana nanti diberlakukan kebijakan vaksinasi secara massal, ya kira-kira panduan kami untuk memilih vaksin ini apa nih Dok? Merek apa manajemen? Terima kasih. Yang pertama, vaksin itu lagi booming banget ya bahasannya. Ini habis ini juga saya bicara vaksin nih di setelah ini. Jadi vaksin itu menjadi harapan besar umat manusia saat ini ya. Butuh waktu untuk menghasilkan vaksin. Jadi kita 10 bulan rekor di sejarah 10 bulan dengan teknologi tinggi kita sudah bisa menghasilkan vaksin. Terkait dengan vaksin itu akan digunakan oleh seluruh umat, makanya
efektivitas, efikasi, keamanan itu harus dipastikan aman dan efektif. Jadi masing-masing kandidat vaksin itu berbagai macam dipakai ya. Ada yang dari RNA, ada yang dari replikasi dan segala macam. Ada yang harus di booster, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Bagaimana pada pasien yang sudah terpapar COVID, apakah perlu divaksin atau tidak? Pertama kita kembali ke pembentukan antibodi. Pada pasien penyintas COVID itu sudah terbentuk antibodi kan di dalam tubuhnya. Ceritanya si tentaranya kan udah mengalahkan virusnya. Terus virusnya ditawan kan oleh si tentara tubuhnya. Akhirnya terbentuklah ikatan antigen antibodi. Jadi ketika ada virus COVID masuk, jangan macam-macam loh. Di sini masih ada temanmu di sini, aku tawan gitu. Kalau masuk ini akan aku bunuh gitu kan. Jadi kayak perang aja gitu. Nah, si antibodi itu bertahan di tubuh seorang penyintas. Beberapa literatur mengatakan minimal 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Setelah itu dia akan menurun kembali dan kemungkinan akan terpapar kembali oleh virus itu mungkin saja terjadi. Cuma kasusnya sedikit. Jadi dari negara lain ya dilaporkan 2 dari 100 orang penyintas COVID, 2 orangnya itu akan reinfeksi. Reinfeksinya ada ya, aduh ini serem ya ngomonginnya, pada serius deh. Ada long COVID. Jadi gejalanya tuh muncul panjang terus. Karena pada COVID itu terjadi gejala sisa atau sequel di dalam paru-parunya. Yang paling sering itu terjadi fibrosis. Jadi pada pasien gejala sedang ya, dengan batuk, sesak dan bergejala berat, itu pada paru-parunya muncul kayak jaringan ikat baru, bekas luka ya, kayak bekas luka, dan itu akan terganggu pernafasannya bahkan dalam jangka panjang. Jadi mungkin saja terjadi. Apakah perlu divaksin? Ya tetap perlu karena terjadi penurunan antibodi di beberapa bulan. Masih penelitian sih Pak Oki, masih belum fix ya. Terus yang kedua, apa yang harus kita pilih? Merek apa gitu kan? Nah, secara yang masuk ke Indonesia saat ini, Indonesia ada 6 yang pilih kandidat vaksin dan yang sedang di klinis fase 3 Sinovac ya, salah satunya di Bandung itu uji klinis selesai Maret. Nah, kita pakai yang itu. Kenapa kita pakai yang belum uji klinisnya belum selesai? Oh, itu banyak banget tuh pertanyaannya. Ya, tanyakan saja pada yang pemangku kebijakan gitu. Cuma yang pasti ada namanya emergency use authorization. Jadi yang harus memberikan izin edar vaksin di Indonesia itu adalah Balai POM. Nah, saat ini Balai POM yang harus ketika masuk laporan yang uji klinis itu kan ada ribuan. Dia masuk ke Balai POM mulai dari sekarang, hampir separohnya itu sudah diteliti efektivitas dan keamanan. Ternyata dari laporan-laporan tersebut tidak ada yang mengalami gejala KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada sedikit pencerahan gitu bahwa Sinovac ini bisa digunakan gitu. Efektivitasnya seberapa banyak? Karena belum selesai uji fase klinisnya, kita belum tahu efektivitasnya seberapa persen. Yang sudah jelas selesai itu Pfizer, kemudian AstraZeneca ya dari Oxford University. Jadi banyak, ada 10 Pak Oki kandidat vaksin yang sudah di fase uji klinis ya. Yang belum selesai ya Sinovac aja yang akan masuk ke Indonesia itu. Apa yang harus kita pilih? Ya kita nggak bisa milih karena kan semua terprogram oleh pemerintah. Mungkin kalau ke depannya setelah uji klinis fase 3 selesai, kemudian sudah mulai masuk ya berbagai macam merek vaksin di Indonesia, ya mungkin 2-3 tahun ke depan mungkin kita bisa memilih yang mana. Informasi ini sangat penting
bagi Bapak Ibu itu sangat penting mengakses ya pilihan mana yang terbaik. Efektivitasnya macam-macam. Untuk Sinovac ini usia 18 sampai 59 tahun. Jadi usia di luar itu belum bisa divaksin. Nah, terus gimana? Banyak pertanyaan nih. Anak-anak gimana dong, Dok? Lansia gimana? Sekarang mereka adalah orang yang mudah untuk kena COVID gitu. Jadi nanti ada kalau untuk anak-anak penelitiannya Sinovac belum ada. Jadi ada beberapa merek lain yang memang uji klinisnya itu ke anak-anak. Jadi kita masih menunggu ya, masih menunggu wait and see dari WHO apa yang aman untuk anak. Jadi kalau ditanya sekarang vaksin untuk anak-anak gimana untuk COVID? Belum ada. Gitu. Merah putih itu menjadi kandidat yang kita buat ya, buatan Indonesia itu menjadi kandidat vaksin yang salah satu sekarang lagi masuk praklinis ya. Jadi belum diuji ke manusia, masih di laboratorium. Itu mungkin kedepannya akan diuji efektivitas dan keamanannya untuk anak. Oh, oke. Intinya tujuan vaksin itu adalah untuk membentuk kekebalan komunitas. Ketika sudah di catch up 80% populasi dunia sudah tervaksin, maka yang 20%-nya kalaupun dia tidak divaksin, dia akan terlindungi oleh yang si 80 ini. Namanya kekebalan komunitas. Itu yang kita kejar untuk mengerem pandemik salah satu dengan vaksin. Tapi harus diingat, vaksin ini tadi efektivitasnya tidak 100%. Tetap protokoler kesehatan harus kita kombinasikan dengan vaksin 3M, 2J. Oke, Dr. Dewi. Jadi kalau ngobrolin tentang COVID itu sebenarnya memang nggak akan selesai seperti ini. Banyak. Sampai saya pun juga jadi lupa nih mau tanya tentang vitamin tuh enaknya di rumah tuh apa yang disetok, terus apakah semua vitamin baik, apa asal jejel-jejelin dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya memang enaknya itu ada sesi khusus 3 jam kayaknya. Ya, kan saya udah bilang sama Pak Oki, ini bahasannya umum kan? Wah, ini 5 tema seminar saya ini. Tapi kalau nanti next kita bikin lagi nggak apa-apa ya Dok ya? Mau ya Dok ya? Boleh. Seru kan? Iya, makanya biar kita bisa mengupgrade ini apa namanya penyikapan kita terhadap COVID ini jadi nggak horor gitu ya. Biar netizennya tambah pinter, Miss. Pak, Dok. Iya. Kemudian ya karena mungkin memang halo Miss saya Pak hadir. Wah, waktunya nih kayaknya. Ya jadi karena memang apa namanya ternyata sudah saya nggak sadar ternyata udah jam 10. Jadi sebelumnya untuk Dr. Dewi maupun Miss Eva ya sebenarnya memang sekali lagi banyak hal yang mungkin belum bisa terkupas dengan jelas perihal teknis sebetulnya di harian pasti akan banyak pertanyaan ya. Oh saya kondisinya kayak gini, ini baiknya kayak gini gimana? Oh saya lihat orang itu kok saya curiga kena COVID, tapi kalau misalnya saya suruh swab kesinggung apa enggak ya? Aduh saya punya orang tua susah sekali ya disuruh pakai masker, cara ngasih taunya yang benar gimana ya baiknya sebagainya. Memang kayaknya untuk obrolan seperti ini setengah hari sih memang minimum. Jadi Pak Oki, punten ya. Saya bisa minta waktu 5 menit nggak untuk jawab pertanyaan, tapi saya akan cepat. Kasihan soalnya udah yang bertanya kan pengen Oh iya boleh. di follow ya. Bisa Pak.
Gimana Miss? Soalnya itu. Ya, takutnya ada yang mau ibadah atau gimana? Nggak apa-apa, saya menyimak. Nggak apa-apa. Saya menyimak Oke, informatif. lanjut. Oke, lanjut. Dokter Dewi, untuk cepat yang ya. Saya yang sosialisasi. baca aja ya, Pak Oki. Pak Oki nggak usah baca, saya aja yang baca. Ya, cepat. Untuk Bu Diana, kita sebetulnya kena OTG tapi karena tidak bergejala akhirnya sembuh sampai kita tahu bahwa jadi dia tahunya belum pernah. Untuk OTG, kita tidak akan pernah tahu kita OTG atau enggak sampai kita bergejala. Jadi untuk Bu Diana, asumsikan, anggap kalau semua kita sudah terpapar COVID. Jadi mode on kita tetap waspada ya, dan cari tahu informasi terkait dengan COVID gejala sehingga ketika muncul gejala kita bisa mengantisipasi lebih dini. Gitu. Terus stigmatisasi masih kadang sugesti, khawatir swab selanjutnya masih positif. Ya itu kan sugesti ya. Jadi swab selanjutnya masih positif, jangan dipikirkan swab. Makanya swabnya jangan buru-buru, nanti aja setelah selesai isman atau hari ke-21. Jadi kayak Mbak Indah tuh terlalu dini tuh swabnya, makanya masih positif tuh yang kedua. Ya ketiga akhirnya negatif kan. Jadi yang menyusui otomatis dapat antibodi dari ibu yang positif. Enggak. Dokter izin bertanya, ada teman suami istri positif, istri sedang mengandung melahirkan, apakah nanti anak yang dilahirkan juga positif? Sampai sejauh ini belum ada penelitian penularan COVID melalui kandungan ya. Cuma cairan tubuh yang keluar melalui cairan itu kemungkinan bisa, tapi itu masih penelitian ya Ibu Erna. Jadi walau alam minta sama Allah aja dititipkan anaknya supaya tidak ikut positif. Dok boleh nggak saya minta rekaman Zoom ini ke Mas Oki ya? Saya sekali sinyal saya. Oke, gejalanya kayak ya, kayaknya itu ya. Terus ada lagi nggak? Ada yang belum tercover pertanyaannya? Saya belum, udah. Saya Ani udah. Aduh banyak sekali ya. Kayaknya emang Miss Eva siklus haid saya terganggu. Oh ya. Oke. Udah ya? Ada yang kelewat? Udah Dok kayaknya. Tapi ada yang minta Dok webinar tentang donor plasma darah. Kayaknya ini panjang ya Dok ya. Dok, next ingin webinar tentang donor plasma darah. Atau itu literaturnya sangat sedikit sekali ya, penelitiannya belum banyak. Jadi aku belum bisa ngasih webinar tentang itu. Itu yang ngasih harus pakar banget. Aku bukan pakar banget. Terus udah ya? Oke. Selesai. Oke. Udah nyampe 10 menit kan? Iya, benar. Kayaknya sampai jam 11 sih. Tapi nanti saya dimarahin sama Bisa Pak. grup sebelah. Iya, grup grup sebelah. sebelah. Kayaknya Dokter Dewi belum join. Iya. Kan saya dimarahin. Baiklah itu Bapak Ibu yang terhormat ya. Jadi terima kasih sekali Waltusan untuk pembicara Dokter Dewi ya yang sudah berkenan untuk menyampaikan sharingnya ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa pasti sedikit banyak dari kita yang masih bertanya-tanya A sampai Z tentang COVID ini ya, terutama mungkin dengan teknis kesehariannya, bagaimana dia memposisikan dirinya, bagaimana dia teknis mendampinginya, kemudian di rumahnya dan seperti apa dan sebagainya. Akan banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti suatu saat kalau misalnya memang kita terbuka untuk ada waktu lagi, ya mudah-mudahan saja kita bisa jumpa kembali dalam acara baik ngobrol santai seperti ini atau webinar resmi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih Mbak Indah, Dokter Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya Dok. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Dokter Dewi. Mudah-mudahan Terima kasih semuanya. semua pasiennya yang terpesona. Ilmunya. Happy. Oke, lain kali saya geret lagi kalau mau. Kalau mau. Yo, dadah Miss. Nah, Izin Makasih Miss Eva. Izin ya. Terima kasih, Miss. Bunda yang mana? Yang gelap.
Puan. Masih banyak sebenarnya pembahasannya. Cuma nggak cukup sih 1,5 jam. Dadah. Terima kasih.